Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian atau kategorisasi dari ilmu praktis atau ilmu applied, ya, ilmu amaliyah. Nah, ilmu amaliyah terbagi menjadi dua. Ada ilmu amaliyah atau ilmu praktis yang bersifat umum, ada yang umum, ada yang bersifat khusus. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu amaliyah bersifat khusus? Maksudnya adalah semua ilmu yang ada di ilmu nadhoriyah, semua ilmu yang ada di ilmu teoritik, ya, yang di sini, semua ilmu yang ada di ilmu teoritik itu memiliki ilmu applied. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu khusus. Jadi ini akan sangat banyak ranting-rantingnya berhubungan ke sini, maka tidak perlu lagi dibikin ranting-rantingnya karena setiap ilmu di sini memiliki ilmu applied-nya masing-masing. Contoh, psikologi punya applied, salah satunya adalah psikoterapi. Nah, psikoterapi itu adalah ilmu amaliyah, ilmu praktis, ya, psikoterapi, psikoterapi. Counseling juga masuk dalam ilmu amaliyah yang bersifat khusus, ya. Kemudian anatomi misalkan punya ilmu amaliyah, misalkan kedokteran, ya. Kemudian contoh lain, astronomi. Nah, astronomi juga punya ilmu amaliyah, punya ilmu praktis juga, yaitu astrologi. Astrologi kalau zaman sekarang itu konyol, seperti ramalan. Tapi zaman dahulu astrologi tidak hanya sekedar ramalan. Astrologi berasal dari temuan astronomi. Dari pengamatan astronomi ditarik kesimpulan untuk diterapkan, seperti musim, cuaca, kadang juga tren, bukan tren ya, ada ilmu di mana posisi bintang tertentu itu mempengaruhi perilaku manusia di bumi. Karena secara filosofis bumi adalah juz'iyah, partikular dari yang universal, juz'iyah dari yang kulliyah. Apa yang kulliyah? Yang kulliyah, yang universal adalah semesta dan bintang dan isinya. Itu yang universal. Bumi yang partikular. Maka secara logika, segala yang universal tentu saja akan mempengaruhi yang partikular. Dengan demikian, susunan bintang-bintang di alam semesta itu diteorikan mempengaruhi apapun yang bersifat partikular di bumi ini. Nah, di situ tuh latar belakang munculnya zodiak dan sebagainya itu, ya. Nah, cuma sekarang kita kehilangan dasarnya. Jadi astrologi memang, ya, namanya teori, bisa salah, bisa keliru, bisa benar, namun ada dasar pengamatan astronomis. Nah, pada intinya semua ilmu memiliki ilmu applied, ya, ilmu masing-masing, ilmu terapannya masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan ilmu amaliyah yang khusus. Sekarang ada ilmu amaliyah yang umum, sifat umum, ya. Ada 3 ilmu terapan yang ilmu praktis yang sifatnya umum. Sebagaimana diketahui, ilmu praktis adalah ilmu agar manusia menjadi lebih baik. Kalau levelnya adalah individu, manusia sebagai individu, satu orang, maka disebut ilmu etika, ya, disebut dengan etika, atau ilmu akhlak, etika. Etika bicara tentang individu menjadi lebih baik, ya. Itu makna etika. Kemudian ketika ilmu amaliyah, ilmu praktis yang dimensinya adalah keluarga,
agar keluarga menjadi baik itu disebut dengan ekonomi. Nah, kenapa bisa bergeser? Silakan, itu menjadi pertanyaan ya. Kenapa ilmu ekonomi bisa bergeser? Nah, ya itulah yang akan saya mau tanyakan ya. Dijadikan pertanyaan di perkuliahan ini, itu pertanyaannya. Silakan jawab. Kenapa ilmu ekonomi bergeser dari ilmu tentang etika keluarga atau ilmu untuk meningkatkan kualitas keluarga menjadi lebih baik, sekarang menyempit apa meluas? Menurut saya menyempit menjadi ilmu tentang, dalam tanda kutip, finansial, urusan-urusan finansial. Memanglah bahwa urusan keluarga salah satunya urusan finansial, kebutuhan rumah tangga. Nah, itu kalau kalian melihat dasar ekonomi, definisinya kan gitu, kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga salah satu yang harus dipenuhi adalah finansial. Tapi aspek-aspek lain seperti keluarga, seperti pendidikan, seperti pembinaan, pengasuhan, kenapa hilang? Jadi itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Nah, yang terakhir adalah agar negara, masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia menjadi baik, menjadi lebih baik. Jadi levelnya level masyarakat, bukan lagi keluarga. Yaitu disebut dengan ilmu politik. Politics. Ya. Ini economics. Ya, ini ethics. Ethics. Itu ya. Nah, inilah dia 3 ilmu praktis yang bersifat umum, ya, yaitu etika, ethics, level individu, economics, level keluarga, dan politics, level masyarakat. Jadi politik, kalau kalian dengar, apa sih politik? Ilmu tentang mendapatkan kekuasaan, mengendalikan kekuasaan dan sebagainya. Ternyata para filsuf terdahulu mengklasifikasikan politik adalah ilmu yang sangat mulia itu. Bukan ilmu yang terhina, tapi ilmu yang mulia, yaitu ilmu agar masyarakat menjadi baik. Ya. Sekarang gini, politik, kita selalu menganggap atau pesimis, politik selalu diisi orang-orang yang tidak baik. Gitu ya. Jangan-jangan persepsi itu muncul karena cara, paradigma tentang politik, definisi politik itu sudah bergeser jadi seperti itu. Ilmu tentang kekuasaan. Kalau nggak percaya, lihat aja buku-buku di SMA. Apa definisi politik? Nah, sejak SMA sudah ditanam bahwasanya politik tentang kekuasaan. Ketika dewasa itu yang dia pahami. Dan semua orang memahami itu. Jadi yang difikirkan adalah kekuasaan. Padahal politik adalah ilmu agar masyarakat menjadi baik. Nah, itulah pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan. Ini materi buat mahasiswa S1 dan S2. Pertanyaan untuk mahasiswa S1 adalah kenapa ekonomi bergeser maknanya dari ilmu tentang keluarga menjadi ilmu tentang keuntungan finansial dan sebagainya, ya. Dan sebagainya, finansial, keuangan, transaksional dan sebagainya. Kenapa bergeser seperti itu? Silakan dijawab. Untuk yang S2, mahasiswa magister, pertanyaannya adalah kenapa politik bisa bergeser dari ilmu tentang pembinaan masyarakat menjadi lebih baik, cara agar masyarakat menjadi lebih baik, menjadi ilmu tentang kekuasaan. Ini pertanyaan, silakan dijawab. Oke? Itu dia pembahasan kita tentang ilmu praktis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.